Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Harus semangat dong ya hari ini belajar sejarahnya, karena minggu kemarin kalian sudah libur. Hari ini kita akan masuk nih ke bab baru, bab 5. Kalau minggu kemarin, 2 minggu yang sebelumnya kita membahas tentang pengaruh dan bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan Indonesia. Hari ini yang akan kita bahas adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Gimana ya bangsa Eropa bisa datang ke wilayah Indonesia atau Nusantara? Yang akan Ibu jelaskan hanya bangsa Portugis, Spanyol, Belanda. Sebenarnya ada bangsa Prancis, bangsa Inggris. Hanya di sini yang Ibu jelaskan tidak semuanya mengingat waktu yang terbatas. Baik anak-anakku, untuk HI dan KD hari ini, untuk pengetahuannya menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, diantaranya Portugis, Spanyol, Belanda ke Indonesia. Yang kedua, keterampilannya yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda ke Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nih, menganalisis latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis latar belakang penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, menelaah dampak sistem tanam paksa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Baik anak-anakku, seperti biasa kita mulai dulu dengan apersepsi. Coba kalian amati 3 gambar di sini. Ada gambar pelayaran, ada gambar orang Eropa dan pribumi, dan yang ketiga ada gambar rempah-rempah. Apa ya hubungan ketiga gambar ini? Coba kalian pikirkan, kemudian kalian ceritakan hubungan dari ketiga gambar ini apa? Bisa kalian jawab melalui WA Group. Baik, untuk peta konsepnya yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat, penjelajahan samudra, kekuasaan VOC, dan yang terakhir ada kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Di mana pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ini yang akan Ibu bahas hanya kebijakan pada sistem tanam paksa. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan jelaskan dulu 2 konsep ini, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme memiliki arti yaitu suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan. Sedangkan imperialisme merupakan suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Baik anak-anakku, kita masuk saja ke materi inti. Yang pertama akan Ibu bahas adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat. Di sini Ibu bagi menjadi 3 faktor. Ada faktor politik, ekonomi, dan idealisme. Faktor politik, direbutnya Konstantinopel oleh Turki. Nah, loh Bu, apa hubungannya direbutnya Konstantinopel dengan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Ada, karena dulu
dulu bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah itu di Konstantinopel. Tetapi pada saat itu antara bangsa Turki yang beragama Islam terjadi perang dengan bangsa Eropa yang pada saat itu beragama mayoritasnya beragama Nasrani yang dikenal dengan Perang Salib yang nantinya dimenangkan oleh bangsa Turki. Hal ini menyebabkan ditutupnya pelabuhan ini bagi pedagang Eropa. Sehingga nanti bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah dan nanti sampailah di wilayah Indonesia. Yang kedua, faktor ekonomi. Rempah-rempah di Eropa sangat berharga, sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk bisa jadi untuk bahan pengawet makanan dan bumbu masak. Dengan datang langsung ke sumbernya, maka bangsa Eropa akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Rempah-rempah sendiri di era pandemi COVID-19 ini aja sangat bermanfaat. Salah satunya bermanfaat juga untuk daya tahan tubuh kalian. Jadi rempah-rempah itu sangatlah penting dan pada saat itu juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Yang ketiga, faktor idealisme, adanya semangat 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama gold, mencari kekayaan yaitu berupa rempah-rempah. Kemudian yang kedua glory, mencari kejayaan, kekuasaan. Dengan cara apa? Yaitu menjajah. Salah satu negara yang bangsa Eropa jajah adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Kalau Portugis Katolik, sedangkan Belanda Protestan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, Kopernikus yang dikenal dengan teori heliosentris menyatakan bentuk bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, ada ketertarikan dengan kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, anggapan atau keajaiban dunia, di mana katanya di dunia timur ini memiliki sumber kekayaan. Kalau sudah membaca kan baca, tutup, selesai gitu kan ya. Tapi kalau orang Eropa berbeda. Ketika mereka membacanya ada semangat, ada dorongan, motivasi untuk membuktikannya. Bener nggak sih ya di dunia timur itu ada keajaiban, ada sumber kekayaan atau tidak? Dan yang ketiga, faktor yang mendorong penjelajahan samudra adalah timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah perlayaran. Yang keempat, Galileo Galilei menemukan teleskop dan mikroskop serta mempelajari gugusan Bima Sakti. Dan yang terakhir, semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Baik anak-anakku, untuk bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra pertama adalah bangsa Portugis dengan penjelajah pertamanya adalah Bartolomeus Dias. Ia berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Kenapa? Hanya sampai di Tanjung Harapan karena kapalnya yang rusak. Jadi Bartolomeus Dias ini dari Portugis menyelusuri benua Afrika dan sampailah di Tanjung Harapan. Nanti dilanjutkannya oleh Vasco da Gama yang menginjakkan kaki di Calicut, India pada tahun 1498. Kemudian penjelajah selanjutnya dari Portugis adalah
Alfonso Dalbrücke bersama armadanya yang berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Penjelajah selanjutnya datang dari bangsa Spanyol. Para penjelajahnya diantaranya ada Christopher Columbus. Christopher Columbus ini melakukan pelayaran ke benua Amerika tahun 1492 sampai 1502, di mana antara Portugis dan Spanyol rutenya berbeda. Kalau Portugis itu menyelusuri benua Afrika, sedangkan kalau Spanyol ini menyelusuri benua Amerika. Yang kedua ada Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens sampai ke ujung selatan Amerika yang dikenal dengan Selat Magelhaens dan kemudian menyeberang Samudra Pasifik dan akhirnya mendarat di Filipina tahun 1521. Tetapi disayangkan dia dibunuh. Maka nanti ia digantikan dan rombongan Ferdinand Magelhaens ini harus pergi meninggalkan Filipina yang nantinya dipimpin oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano ini dalam perjalanan pulang mereka tidak menggunakan rute yang pertama kali mereka datang, tetapi mereka menggunakan rute yang sudah ditemukan oleh bangsa Portugis. Akan tetapi dalam perjalanan pulang mereka singgah nih di Tidore dan nantinya ada ini bentrok dengan Portugis. Mengapa? Karena Portugis di sana sudah sampai lebih dulu kan. Tetapi permusuhan nanti antara Spanyol dan Portugis berakhir dengan perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa. Dari hasil perjanjian tersebut, Spanyol mendapatkan Filipina, sedangkan Portugis mendapatkan Maluku. Penjelajahan yang dilakukan oleh Magelhaens dan Sebastian Elcano membuktikan bahwa bumi itu bulat, di mana mereka datangnya dari mana, pulangnya dari jalan yang berbeda, sehingga membuktikan bahwa bumi itu bulat. Baik anak-anakku, penjelajah selanjutnya datang dari bangsa Belanda, tetapi ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan Portugis dan Spanyol, di mana Belanda ini mengapa ia melakukan penjelajahan samudra karena pelabuhan Lisabon yang ditutup. Mengapa pelabuhan Lisabon ini bisa ditutup? Karena Belanda pada saat itu merupakan jajahan Spanyol dan juga Portugis, dan Belanda memberontak dalam perang kemerdekaan atau dikenal dengan perang 80 tahun. Karena Belandanya memberontak, maka Raja Philip II memerintahkan menutup pelabuhan Lisabon bagi kapal Belanda, sehingga nanti Belanda pun melakukan penjelajahan samudra. Penjelajah dari Belanda yang pertama ada Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan dan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. Ya, akhirnya ditolak. Yang kedua ada Jacob van Eyck. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Alasannya politis, karena beberapa bulan sebelumnya Banten terlibat perang dengan Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu Belanda diharapkan dapat menjadi sekutunya mereka, sekutunya dari Banten untuk melawan Portugis. Baik anak-anakku, kalian bisa mengamati peta ini. Peta ini merupakan rute peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis. Mohon maaf untuk Inggrisnya tidak Ibu jelaskan. Yang Ibu jelaskan hanya Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kalian bisa lihat di sini kalau misalkan
dari Portugis dulu. Portugis menyusuri benua Afrika, sedangkan kalau Spanyol menyusuri benua Amerika, tetapi pulangnya menggunakan rute Portugis. Sedangkan kalau Belanda menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, nanti sampailah di Banten. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang akan kita bahas adalah VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Nah, latar belakang terbentuknya VOC yang pertama, rempah-rempah yang melimpah sehingga nilai jual rempah-rempah menjadi jatuh. Dan yang ketiga, kebanyakan kongsi dagang bersaing dan berkonflik. 1602 pemerintah Belanda membentuk serikat dagang yang nantinya dinamakan VOC. Perusahaan multinasional pertama di dunia. VOC ini jadi perusahaan multinasional pertama di dunia. Yang keenam, VOC ini dikenal nanti dengan dividen, yaitu sistem pembagian keuntungan. Baik anak-anakku, tujuan dibentuknya VOC yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat antara sesama perdagangan Belanda untuk keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Kenapa ya VOC ini dapat menguasai perdagangan di Indonesia? Alasannya karena mereka diberikan hak istimewa atau dikenal dengan hak oktroy, yaitu yang pertama monopoli perdagangan, yang kedua mencetak dan mengedarkan uang sendiri, yang ketiga mengangkat dan memberhentikan pegawai, yang keempat mengadakan perjanjian dengan raja-raja, yang kelima memiliki tentara untuk mempertahankan diri, yang keenam mendirikan benteng, yang ketujuh menyatakan perang dan damai, yang kedelapan mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Baik anak-anakku, kita lanjut kebijakan VOC. Yang pertama, memberlakukan dua jenis pajak, ada Contingenten dan Verplichte Levarantie. Yang kedua, menyingkirkan pedagang lain. Yang ketiga, menentukan luas dan jumlah penanaman rempah-rempah. Yang keempat, mewajibkan upeti bagi kerajaan. Yang kelima, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Baik anak-anakku, pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, sehingga nanti dibubarkan. Alasannya yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Dan yang terakhir, bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Baik anak-anakku, kita masuk ke masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda tahun 1816 sampai 1942. Adapun kebijakan yang diterapkan, salah satunya ada kebijakan tanam paksa. Latar belakang sistem tanam paksa, yang pertama di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang besar. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda. Yang ketiga, terjadi perang Diponegoro yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
Yang keempat, kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat. Yang terakhir, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Aturan tanam paksa. Yang pertama, rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan. Yang kedua, waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Ketiga, jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Keempat, kegagalan panen bila bukan salah penggarap ditanggung pemerintah. Dan yang kelima, penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Baik anak-anakku, untuk bab 5 ini memang cukup banyak ya materi yang kita bahas. Ini materi yang terakhir yang akan Ibu bahas mengenai dampak sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Contoh mental nih. Bangsa Belanda pernah bilang seperti ini kepada rakyat pribumi. Karena orang Belanda itu menyebut pribumi dengan sebutan inlander. Jaagste volk de Lade en Nazis van who is under the Nazis. Kamu bangsa yang lemah, kamu bangsa yang kuli-kuli di antara bangsa-bangsa. Sehingga ini merusak mental bangsa Indonesia. Itu salah satu contohnya saja ya. Yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Yang keempat, jumlah penduduk Indonesia menurun. Dampak positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Baik anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan? Kalau masih ada yang belum kalian pahami atau masih bingung, kalian boleh tanyakan melalui via WA group atau boleh juga japri langsung ke Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini. See you next time. Dijaga selalu kesehatannya, budayakan untuk membaca. Don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.